Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Syifa Aulia Ramadhani dengan NIM 6670230016. Di sini saya akan mempresentasikan hasil UTS saya yang berjudul Evaluasi Tata Kelola dan Pengawasan Dana Desa dalam Pengelolaan BUMDes Studi Kasus Desa Mampun Baru Kabupaten Merangin. Oke, di sini ada pendahuluan yang dimana dalam berita yang berjudul Dana Desa Menguap, BUMDes Desa Mampun Baru Bangkrut, tak berpenghuni. Ini tuh adanya suatu kegagalan BUMDes yang dimana Desa Mampun ini mencerminkan lemahnya suatu tata kelola pemerintahan desa, khususnya itu dalam suatu pengelolaan desa, dana desa, dan juga pengawasan internal. Jadi BUMDes yang awalnya ini menjadi motor penggerak ekonomi desa ini harus mati suri, yang dimana akibat buruknya tata kelola pengawasan yang lemah, serta penyalahgunaan desa, dan juga dugaan kolusi oknum perangkat desa dan BPD. Di sini ada kerangka teori yang dimana saya memakai dua teori. Yang pertama ada teori dari Sutaro Eko, Desa Membangun Indonesia, dan yang kedua ada Abdul Razaki dan SG Yulianto, Pelembagaan Demokrasi Melalui Musdes. Di sini ada kerangka teori yang dimana saya memakai dua teori. Yang pertama ada teori dari Sutaro Eko, Desa Membangun Indonesia, dan yang kedua ada Abdul Razaki dan SG Yulianto, Pelembagaan Demokrasi Melalui Musdes. Yang pertama ada teori Sutoro Eko. Jadi dalam teori ini itu menekankan adanya pentingnya tata kelolaan desa yang menempatkan desa sebagai subjek pembangunan, melainkan bukan objek. Konsep utama adalah village driven development, yang dimana menekankan kemandirian desa dengan secara sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Pengelolaan dana desa dan BUMDes harus berlandaskan dengan prinsip akuntabilitas lokal yang dimana diwujudkan melalui musyawarah desa sebagai arena demokrasi partisipatif yang transparan. Kegagalan dana desa di Desa Mampun dapat dilihat sebagai akibat dari lemahnya pelaksanaan tata kelola yang ideal menurut Sutoro Eko, khususnya kurangnya transparansi akuntabilitas dan partisipasi warga dalam pengawasan penggunaan dana desa dan pengelolaan BUMDes. Pengelolaan desa yang efektif ini harus bisa menyeimbangkan otonomi desa dengan peran fasilitasi pemerintah supaya nantinya itu bisa menciptakan suatu kemandirian dan pemberdayaan yang berkelanjutan. Yang kedua, ada teori Abdul Rozaki dan SG Yulianto, pelembagaan demokrasi melalui musyawarah desa. Dalam teori ini mementingkan akan pentingnya institusionalisasi musyawarah desa, MUSDes, sebagai mekanisme demokrasi partisipatif utama dalam tata kelola desa. Desa Mampun Baru, lemahnya pelembagaan MUSDes sebagai instrumen demokrasi ini turut menjadi faktor penyebab kegagalan BUMDes. Karena sebabnya itu, partisipatif aktif dan pengawasan warga yang masih terstruktur, ruang untuk kolusi, korupsi, dan penyalahgunaan desa semakin terbuka lebar. Teori ini dapat mendukung akan pentingnya penguatan lembaga MUSDes yang demokratis supaya bisa mengawasi pelaksanaan program desa dan juga mencegah penyimpangan dana desa. Selanjutnya di sini ada analisis kasus. Dalam kasus BUMDes di Multijaya yang awalnya ini bergerak di bidang warung serba ada atau yang biasa disebut Wasserda, sekarang tutup total dan bangkrut. Kegagalan ini disebabkan oleh buruknya tata kelola, lemahnya pengawasan, serta adanya praktik pengambilan barang tanpa membayar yang dimana dapat menghabiskan modal utama jika tidak ada yang membayar. Warga juga menduga adanya keterlibatan oknum Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam praktik kolusi sehingga memperkuat adanya permasalahan pengelolaan dana desa. Namun, kepala desa ini tidak memberikan suatu keterangan resmi walau bertanggung jawab atas usaha ini. Kasus ini mencerminkan adanya lemahnya pengawasan dana desa di mana yang berasal dari APBN tapi tidak digunakan dengan secara transparan dan tepat sasaran, melainkan ini itu disalahgunaan oleh segelintir pihak. Dalam teori Sutoro Eko, menyoroti bahwa inti masalah adalah tata kelola desa yang tidak berlandaskan pada prinsip demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas lokal. Intervensi pemerintah yang salah arah atau kurangnya fasilitasi dan edukasi bagi aparat desa dapat memperparah ketergantungan dan menghambat pemberdayaan desa. Kegagalan BUMDes ini merupakan refleksi dan tidak diterapkannya prinsip village driven development yang dimana desa ini harus bisa mampu berdaulat politik, berdaya ekonomi, dan juga harus bisa menjaga suatu martabat budaya dengan melalui pengelolaan yang partisipatif dan transparan. Aktor utama adalah aparat desa, kepala desa, perangkat desa, pengurus BUMDes, dan juga anggota Badan Permusyawaratan Desa atau yang bisa disebut BPD, yang harusnya ini dapat mengelola dan mengawasi dana desa dengan secara akuntabel dan transparan. Tapi, karena lemahnya kapasitas dan kurangnya pendidikan serta kesadaran akan tata kelola yang baik, menyebabkan adanya praktik kolusi, korupsi, dan penyalahgunaan dana. Maka,
Pentingnya rekognisi, subsidiaritas, fasilitasi, edukasi, dan juga pemberdayaan agar desa ini bisa mandiri dan tidak bergantung penuh pada pemerintah. Tak hanya itu, kurangnya fasilitas dan edukasi pengelolaan serta lemahnya partisipasi masyarakat ini bisa menyebabkan terjadinya penyalahgunaan yang dapat memperburuk pengelolaan desa, ketidaktegasan dalam penegakan hukum dan juga pengawasan praktik yang dapat merugikan desa. Penguatan kapasitas aparat desa dalam tata kelola yang baik termasuk transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi ini, jadi masyarakat harus bisa menjadi prioritas untuk mencegah penyalahgunaan dana desa. Penegakan hukum dan mekanisme pengawasan yang efektif harus bisa ditegakkan untuk menghentikan praktik kolusi dan korupsi dalam pengelolaan dana desa. Dalam teori Abdul Razaki dan S.K. Yulianto tentang pelembagaan demokrasi melalui musyawarah desa kegagalan tata kelola desa pada kasus Musdes yang harusnya menjadi forum partisipasi pengambilan keputusan kolektif dan pengawasan bersama tidak berfungsi optimal. Hal ini terjadi karena model musyawarah desa yang selama ini cenderung kurang membuka ruang partisipasi yang luas bagi warga desa. Akibatnya, kontrol sosial terhadap pengelolaan dana desa dan BUMDes melemah karena penyalahgunaan dan korupsi dapat terjadi. Badan Permusyawaratan Desa, tokoh masyarakat dan warga desa yang harusnya aktif dalam MUMDes, tapi peran serta warga ini sangat terbatas karena struktur MUSDes yang belum benar-benar demokratis dan representatif. Aparat desa dan oknum BPD terkadang terlibat dalam praktik kolusi, mendapatkan ruang yang lebih dominan sementara masyarakat umum tidak diperdayakan untuk mengawasi partisipasi penuh. Selanjutnya di sini ada refleksi dan rekomendasi. Jadi, pada kasus ini mengajarkan bahwa dana desa yang besar ini harus bisa dikelola dengan baik, transparan, dan akuntabel. Kegagalan BUMDes Mumpun Baru yang bangkrut dan uangnya menguap menunjukkan lemahnya pengawasan internal yang dimana memungkinkan penyalahgunaan modal usaha. Kayak contohnya itu perangkat desa yang mengambil barang tanpa membayar, tanpa sistem pengelolaan yang jelas dan pengawasan yang ketat. Peran aktif musyawarah desa dan demokrasi lokal, pentingnya penguatan musyawarah desa sebagai arena demokrasi lokal untuk pengambilan keputusan kolektif dan pengawasan bersama. Pemerintah desa perlu menyelenggarakan musda secara rutin dengan keterbukaan informasi dan melibatkan semua masyarakat dengan secara inklusif, bukan hanya elit dan desa. Selanjutnya di sini ada kesimpulan. Hasil analisis kasus kegagalan BUMDes Desa Mampun Baru menegaskan bahwa hubungan yang erat antara teori pemerintahan desa dan praktik lapangan berdasarkan teori Eko Sutoro bahwa desa ini harus menjadi subjek pembangunan dengan tata kelola yang transparan. Tapi pada praktik di Desa Mampun Baru menunjukkan kegagalan tata kelola tersebut karena desa ini menguap akibat lemahnya pengawasan dan kolusi antar aparat desa bukan memperdayakan masyarakat. Malah teori Abdul Razaki dan S.K. Yulianto memperkuat perspektif ini dengan adanya menyoroti pentingnya suatu kelembagaan permusyawaratan desa, MUSDes, sebagai arena demokrasi lokal yang partisipatif dan pengawasan bersama. Sekian presentasi UTS saya, sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah ataupun yang kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.